Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Pak Budi, ya, salah satu guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Bojong. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini, yang belum komen silahkan komen channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian agar nanti teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan di sini. Kemudian tekan loncengnya agar nanti kalian mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload atau mengunggah materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, kali ini Pak Budi akan memberikan materi bimbingan terkait konsep diri. Siapa yang sudah memahami tentang konsep diri di sini? Ya, nanti silahkan boleh komen, boleh share, boleh bertanya di kolom komentar ya. Kita langsung saja belajar tentang konsep diri. Silahkan lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Nah, Bapak mau bertanya sama kamu. Kamu setelah lulus dari sekolah, kamu mau kemana rencananya? Nah, kalau ditanya seperti itu, aku masih bingung, Pak, mau kemana? Loh, ditanya kok malah bingung? Harusnya kamu tahu dong mau kemana. Nggak tahu lah ya, pokoknya ya kemana aja lah. Yang penting ya bisa bermanfaat. Tapi ya aku masih nggak tahu sih mau kemana. Baik, dari tayangan yang tadi Pak Budi tayangkan, untuk kalian sendiri, apakah kalian juga sama masih merasa kebingungan setelah dari sekolah mau kemana? Atau bahkan saat ini ketika ditanya kamu siapa, saya siapa, ya masih juga bingung? Nah, disitulah kita perlu memahami tentang konsep diri kita. Oke, kita lanjut materinya. Baik, untuk definisi konsep diri sendiri, yaitu konsep diri merupakan semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi kita harus memahami tentang diri kita sendiri, termasuk apa yang kita pikirkan, kepercayaan, dan kita harus memiliki pendirian serta ya langkah-langkah apa saja ke depan yang akan kita lakukan untuk diri kita menuju yang lebih baik dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain juga. Itulah definisi daripada konsep diri. Baik, dari definisi yang tadi sudah Pak Budi jelaskan, kita ambil kesimpulan konsep diri menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu gambaran tentang diri kita sendiri. Jadi konsep diri itu merupakan gambaran tentang diri kita sendiri. Gambaran diri adalah sikap ya atau sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Nah, jadi kalian harus memahami tentang gambaran tentang tubuh kalian sendiri. Ya, mungkin memahami tubuh saya sehat, tubuh saya begini, begitu dan seterusnya. Tidak perlu saya sebutkan, intinya memahami ya, harus memahami. Caranya bagaimana? Ya, biasanya kita harus bercermin terlebih dahulu. Apa sih yang kurang dalam diri kita? Ya, bentuk tubuh kita seperti apa dan seterusnya. Itu salah satu konsep diri.
Yang kedua yaitu adalah ideal diri. Nah, ideal diri yaitu merupakan persepsi individu atau kalian tentang bagaimana kalian harus berperilaku. Nah, sesuai dengan standar pribadi kalian sendiri. Otomatis standar pribadi setiap individu itu berbeda-beda. Nah, salah satu standar pribadi yaitu berhubungan dengan tipe orang atau tipe kalian sendiri, atau bahkan cita-cita yang kalian ingin capai itu apa. Nah, itu tadi sesuai dengan tayangan yang Pak Budi tayangkan di Ideal awal. Diri ya itu biasanya dimulai pada masa kanak-kanak ya, yang dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekelilingnya yang dianggap mempengaruhi atau penting dalam hidupnya. Oleh karena itu, biasanya orang-orang tersebut memberi contoh-contoh atau capaian-capaian apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai sebuah harapan atau tuntutan, bahkan atau tujuan hidup yang ingin kalian capai. Nah, kemudian ya, ideal diri ini juga diperlukan untuk kalian dan individu yang lainnya untuk memacu diri kalian ke tingkat yang lebih baik ya, sebagai motivasi ya diri. Oke, kita lanjut. Baik, untuk yang ketiga yaitu harga diri. Nah, harga diri adalah penilaian pribadi atau kalian sendiri terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri kalian. Nah, jadi harga diri itu penting ya. Harga diri itu sendiri biasanya diperoleh dari penghargaan yang diberikan oleh diri kalian sendiri terhadap diri kalian sendiri, dan dari orang lain, yaitu perasaan dicintai, dihargai, dan dihormati oleh orang lain, bahkan dihormati oleh diri kalian sendiri. Yang keempat yaitu peran. Nah, peran adalah pola sikap, perilaku, atau nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang atau individu, bahkan kalian, berdasarkan posisinya di masyarakat, di lingkungan, sahabat, di teman, dan dimanapun dia berada. Nah, jadi peran ini biasanya penting sekali ya, karena seseorang dianggap memiliki peran positif ataupun negatif itu tergantung harga diri yang dia miliki. Oke. Yang kelima yaitu identitas. Nah, identitas merupakan kesadaran akan diri, merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Nah, seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat adalah seseorang yang memandang dirinya berbeda dengan orang lain, termasuk persepsinya terhadap jenis kelamin, memiliki otonomi, menguasai diri, mengatur diri sendiri, dan menerima. Baik, itulah beberapa hal terkait dengan konsep diri yang harus kalian pahami. Walaupun penjelasan dari Pak Budi tadi adalah penjelasan-penjelasan yang secara keilmuan. Nah, oleh karena itu perlu kami jelaskan lebih lanjut agar dapat dipahami oleh seusia kalian. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut simak tayangan berikut ini terlebih dahulu. Halo Ton, aku lagi bingung nih, lagi ada tugas tentang konsep diri dari Pak Guru, tapi aku bingung nih mau nulis apa di sini. Duh, Li. Nah, konsep diri itu intinya kamu itu harus mengenal diri kamu sendiri, ya. Jadi kamu harus memahami ya tentang dirimu sendiri, siapa diri kamu, siapa orang tuamu, rumahmu di mana, ya. Ketika ditanya juga kamu tidak kebingungan, cita-citamu apa, ya.
pribadimu seperti apa, ya, watak dan sikapmu itu bagaimana. Kamu harus tahu itu semua tentang diri kamu sendiri. Nah, jadi intinya konsep diri itu mengenal diri kamu sendiri. Iya, jangan nanti ditanya orang tuanya nggak ngerti namanya siapa, ditanya cita-citanya juga nggak tahu. Terus bagaimana ya kebiasaan-kebiasaan kita juga nggak tahu, ditanya seperti itu ya. Jadi intinya konsep diri itu kamu itu memahami tentang diri kamu sendiri gitu. Aha, terima kasih ya. Berarti aku harus memahami tentang diriku sendiri. Berarti yang harus aku jabarkan di sini tentang diriku sendiri, begitu ya. Oke, berarti termasuk cita-cita, termasuk harapan, termasuk barangkali nanti ya perilaku-perilaku yang aku sukai ya. Berarti aku harus tahu, begitu kan ya? Betul kan? Nah, betul, tapi tak tambahin sedikit lagi. Jadi intinya ya konsep diri itu kamu itu harus memahami tentang diri kamu sendiri. Saya siapa? Dari keluarga yang mana? Ya, kemudian saya sekolah di mana? Rencana hidup saya itu apa? Nah, kemudian saya itu mau kemana setelah dari sini? Kesukaan saya apa? Kelebihan saya apa? Kelemahan saya apa di situ ya. Jadi kita harus tahu di situ semuanya. Itu namanya konsep diri, memahami keseluruhan tentang segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam diri kita yang dapat mempengaruhi diri kita dan orang lain juga. Itu. Baik, terima kasih. Aku sekarang sudah tahu. Sekarang tugas dari Pak Guru akan saya buat di sini. Berarti saya harus menceritakan tentang diri saya, kemudian kelebihan saya apa, kekurangan saya apa di situ. Kemudian saya juga harus menuliskan beberapa hal tentang apa yang harus saya rencanakan ke depan agar saya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana kalian sekarang sudah memahami kan konsep diri itu apa? Nah, itulah tadi penjelasan tentang konsep diri. Nah, semoga kalian dapat memahami tentang diri kalian sendiri, baik kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Semoga ya kalian juga dapat merencanakan segala sesuatu yang akan kalian lakukan ke depan agar mendapatkan hasil yang lebih baik dalam segala hal, gitu ya. Kemudian konsep diri sendiri itu terdiri dari dua hal, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Kita mulai dengan konsep diri positif. Nah, konsep diri positif memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Nah, yang pertama, ya, yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Jadi, kalian harus yakin bahwa kalian itu bisa mengentaskan sebuah permasalahan yang ada dalam diri kalian. Yang kedua, yaitu merasa sama dengan orang lain atau setara dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak ada perbedaan antara individu yang satu dan yang lainnya. Walaupun ada kelas sosial di situ, tetapi semuanya sama. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai makhluk berketuhanan, sebagai siswa, sebagai pribadi yang harus saling menghargai satu sama lain. Jadi harus memiliki ya perasaan yang sama atau tidak merasa lebih rendah dari orang lain atau merasa orang lain lebih tinggi dibanding diri kita. Itulah ya. Yang selanjutnya yaitu mampu mengintrospeksi diri dan memperbaiki segala apa yang menjadi kekurangan. Jadi kita harus bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Apa sih kekurangan kita? Apa sih kesalahan-kesalahan kita? Jangan terlalu fokus terhadap orang lain, tetapi fokuslah
terhadap diri kita sendiri apabila diri kita masih memiliki kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Jadi kita harus memperbaikinya, bahkan segera memperbaikinya dengan sadar tanpa ada stimulus dari orang lain, bahkan dari Bapak Ibu guru meminta berubah dan seterusnya. Tidak seperti itu, tetapi menyadari bahwa apa yang saya lakukan memang belum baik dan saya akan memperbaikinya dan lebih baik lagi. Dengan sebenarnya masih banyak tanda-tanda yang lain lagi dan masih banyak, tetapi itu saja yang bisa kami berikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanda-tanda individu dengan konsep diri negatif. Seperti apa tanda-tandanya? Yang pertama, ya, individu itu sangat peka terhadap kritik. Ya, jadi ketika dikritik positif langsung peka, ya, bisa jadi marah atau bisa jadi berdebat dan seterusnya, padahal itu adalah kritik-kritik yang positif, walaupun itu juga salah satu konsep diri. Jadi artinya kita peka, tetapi alangkah baiknya ketika dikritik kita memberi respon yang positif dan menerima kritik itu dengan lapang dada sebagai masukan yang positif agar kita lebih baik lagi. Yang kedua yaitu responsif sekali terhadap pujian. Nah, ketika dipuji, dia akan langsung merasa senang, merespon dengan sangat gembira, merespon dengan sangat cepat, dan bangga terhadap apa yang menjadi pujian dalam dirinya. Walaupun sebuah pujian itu saya kira bukan merupakan sebuah ancaman atau bahkan sebuah hal yang tidak baik, justru pujian itu adalah sebuah reward yang kita dapatkan atau hadiah yang kita dapatkan terhadap apa yang kita capai. Tetapi respon kita tidak boleh, atau lebih baik tidak terlalu berlebihan, dan kita dengan pujian itu menjadikan kita lebih baik lagi. Oke? Kemudian yang ketiga, biasanya cenderung bersikap hiperkritis. Hiperkritis itu apa? Dia sangat kritis terhadap sesuatu hal tetapi berlebihan sekali. Contohnya bagaimana? Ia selalu mengeluh, bahkan mencela atau meremehkan apapun dan siapapun yang dia hadapi. Nah, orang-orang seperti itu biasanya tidak pandai dan tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi itu adalah salah satu tanda memiliki konsep diri, tetapi konsep diri yang negatif. Yang keempat, biasanya cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, tetapi dia hanya merasa, padahal orang lain justru menyukainya. Tetapi pikiran-pikiran negatif atau dengan bahasa agamanya itu sodon dengan orang lain yang berlebihan, padahal orang lain tidak pernah memikirkan diri kita dengan negatif atau tidak pernah menilai kita secara negatif, tetapi kita terkadang cenderung merasa tidak disenangi, bahkan merasa orang lain itu membenci kita. Itulah salah satu konsep diri yang negatif. Sudah memiliki konsep diri tetapi konsep diri yang negatif, begitu ya. Kemudian tanda yang terakhir, biasanya
Orang-orang seperti itu bersikap pesimis terhadap sebuah kompetisi apapun. Jadi sebelum bertanding, sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengerjakan sesuatu, dia cenderung pesimis atau merasa bahwa saya tidak sanggup, saya tidak bisa, saya tidak mau melakukan itu. Takut sebelum mencoba, takut sebelum bertanding, takut sebelum berperang. Itulah ciri dari seseorang yang memiliki konsep diri, tetapi konsep diri yang negatif. Oleh karenanya, ya, mari kita mulai hidup ini dengan memahami tentang diri kita yang positif. Seperti itu. Baik, itulah penjelasan singkat tentang konsep diri, walaupun penjelasannya sangat singkat dan masih memerlukan penjelasan yang lain. Oleh karenanya, silakan yang ingin bertanya bisa menulis di kolom komentar, atau bagi siswa-siswi kami silakan japri di grup media sosial yang kita miliki atau secara pribadi dengan kami. Itulah yang dapat kami sampaikan. Silakan yang belum subscribe channel ini, bagikan like serta klik loncengnya agar ketika Pak Budi memberikan materi selanjutnya, kalian mendapatkan notifikasi dari video-video yang Pak Budi unggah selanjutnya. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.